Mari semua ajak semuanya kita bangkit berdiri sekali lagi dan kita hormati Tuhan. Mari berikan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Kau layak, Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Hanya satu nama, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, oh Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Mari sekali lagi naikkan pujian penyembahan kita. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Bagi-Mu kemuliaan, bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Sekali lagi katakan, bagi-Mu kemuliaan, bagi-Mu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta.
Tuhan, kami ada di sini Tuhan. Hanya untuk satu tujuan Tuhan. Memuliakan-Mu. Untuk masuk lebih dalam hadirat-Mu dan mengenal hati-Mu Tuhan. Singkapkan lebih lagi Tuhan. Isi hati-Mu dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Tidak ada satupun dari kami yang layak Tuhan. Tapi karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, Kau melayakkan kami Tuhan. Tuhan, hamba-Mu ini juga hanya alat Tuhan. Kau yang melayakkan Tuhan. Dan biarlah perkataan-Mu sendiri yang disampaikan di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Perkataan yang dari hati-Mu sendiri Tuhan. Bukan perkataan manusia. Mari Tuhan Roh Kudus, Kau bergerak di tengah-tengah kami, mengalir di tengah-tengah kami. Jamah setiap hati. Berbicara kepada setiap hati, kepada setiap kami pribadi demi pribadi. Dan menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu secara pribadi dalam hidup kami. Buat kami ngerti hati-Mu, buat kami menangkap pesan-Mu, buat kami menangkap Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Karena semuanya ini tentang Engkau Tuhan. Bukan tentang manusia, bukan tentang diri kami. Bukan tentang apapun Tuhan. Tapi semuanya tentang Engkau, tentang hati-Mu Tuhan. Semua yang bukan dari Tuhan kami tolak, kami kebaskan dari tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus keluar dari tempat ini. Tempat ini adalah tempat yang kudus. Dan Kau sudah menguduskan tempat ini. Roh Kudus, Kau karuniakan kepada setiap kami pengertian. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Bagi-Mu kemuliaan, bagi-Mu pujian, kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Saudara, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan tugas sejujurnya dari pemimpin kita untuk menyampaikan firman di tempat ini. Dan setelah itu beberapa hari inilah saya sesungguhnya sangat bergumul saudara. Mencari apa yang menjadi pesan Tuhan. Saudara. Karena menurut saya tema ini bukan tema yang ringan saudara. Mungkin saudara sudah tahu semua ya temanya bulan ini. Glory and honor. Kemuliaan dan kehormatan. Menurut saya ini adalah bukan tema yang ece-ece ataupun abal-abal saudara. Tapi sungguh-sungguh saudara. Ini tema yang sangat serius. Saudara. Saya ingat sebenarnya beberapa waktu yang lalu, cukup lama kayaknya. Mungkin ada 2 tahun, 3 tahun lalu kita pernah juga dapat tema From Glory to Glory. Betul ya? Itu zaman Pak Daniel, saudara. Tapi udah lama banget kayaknya. Dari kemuliaan menuju pada kemuliaan. Karena Tuhan gak pernah berhenti di satu titik, saudara. Tuhan selalu membawa kita dari satu titik ke titik yang lebih lagi, dan lebih lagi. Gak pernah ada satu titik mentok, saudara. Gak pernah yang namanya sebenarnya ada satu titik puncak, saudara. Tapi setelah puncak yang satu, ada puncak yang berikutnya, saudara. Setelah kemuliaan yang satu, ada kemuliaan yang lebih lagi, dan lebih lagi, saudara. Dan itulah sebenarnya menjadi jatah dan bagian daripada setiap kita. Tapi seberapa dari kita yang sesungguhnya mengerti hal ini? Mengerti bukan hanya di sini saudara, tapi menjadi sebuah pewahyuan dan turun ke sini dan menjadi sebuah gaya hidup, menjadi sebuah pengertian yang sungguh dalam, menjadi sebuah fondasi, dan menjadi sebuah sikap iman dalam keseharian kita saudara. Nah ini menjadi persoalan saudara. Sejujurnya saya juga berkata Tuhan selama beberapa hari gitu ya. Ini sudah tanggal, berapa sekarang tanggal 8. Dan firman Tuhan yang dibagikan oleh Bu Sylvia minggu lalu luar biasa, bagus banget. Saya diberkati banget. Dan di situ saya mulai untuk terbuka gitu. Sebenarnya apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Dan saya mencoba menggali lebih dalam. Gitu. Sebenarnya apa yang Tuhan maksud dengan glory and honor. Ini kan tema yang sangat-sangat
eh, bisa dibilang bukan abstrak ya, tapi kita mengerti gitu secara hurufiahnya kemuliaan dan kehormatan. Tapi yang harus menjadi pemikiran perenungan setiap kita adalah bagaimana itu menjadi keseharian, menjadi gaya hidup kita, menjadi karakter kita, menjadi lifestyle-nya kita, saudara. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita, saudara. Nah ini, saudara. Dan ketika saya terus menggumulkan, saudara, apa yang harus saya sampaikan, waktu kemarin habis doa pagi di hari Minggu, seperti biasa saya tuh kan nyembah Tuhan di tabut, saudara ya. Dan tiba-tiba Tuhan berbicara gitu. Beberapa poin. Terus sejujurnya saudara, saya merasa itu belum cukup. Saya merasa, ya ini namanya manusia ya saudara ya. Gitu. Oh, saya harus gali lebih dalam, saya harus gali lebih dalam. Dan akhirnya saya terjerumus sejujurnya saudara ya dengan mencari banyak literasi dan secara ya literasi lah semuanya. Kita cari ayat-ayatnya semua selama beberapa hari saudara. Akhirnya membuat menjadi sangat banyak dan sangat rumit saudara. Dan akhirnya saya menjadi bingung, Tuhan sebenarnya kau mau sampaikan apa saudara? Apa yang kau mau sampaikan Tuhan? Dan saudara saya tadi sebelum mulai ibadah jam 5 kurang, satu hal gitu ketika tadi latihan sebelum jam 5, Tuhan ingatan lagi gitu. Aku sampaikan beberapa poin dan itu yang menjadi titik-titik yang utama, poin-poin yang utama. Saudara. Jadi sebenarnya saya sudah siapkan PowerPoint, saudara. Saya berusaha untuk mengupgrade diri saya, karena biasanya saya orang yang ngalir, saudara. Tapi saya berusaha untuk belajar untuk bikin PowerPoint dan semuanya secara sistematis. Tapi sepertinya PowerPoint ini tidak akan ditampilkan semuanya. Mungkin hanya ditampilkan nanti sedikit-sedikit saja. Jadi glory and honor, saudara ya. Pengertian secara hurufiahnya, kita mengerti saudara. Kemuliaan dan kehormatan. Dan Tuhan bicara dengan sangat kuat bahwa tema ini saudara, itu sangat berkaitan erat dan merupakan lanjutan daripada tema di bulan lalu. Saudara. Yaitu apa? Masih ada yang ingat saudara? Berjalan, ayo semuanya pada kemana nih? Semuanya datang tapi masih ada yang nyangkut gak nih? Selama sebulan. Berjalan seirama dengan Tuhan. Beberapa waktu lalu ketika saya diberikan kesempatan buat sharing firman juga di Big Miracle Church, Tuhan berikan sebuah pengertian seperti ini. Namanya orang berjalan bersama dan itu harus seirama, dan kita berjalan dengan Tuhan. Namanya orang berjalan ini tentu ada yang namanya sebuah, apa saudara? Tujuan. Ada sebuah destinasi. Ada gak sih orang berjalan hanya sekedar berjalan aja tanpa tujuan? Itu namanya bukan berjalan saudara, tapi berjalan-jalan saudara. Muter-muter jalan-jalan, hanging around gitu kan. Shopping atau ngapain lah, nanti aja gimana nanti gitu kan. Itu bukan berjalan saudara, tapi itu berjalan-jalan saudara. Tapi yang namanya orang berjalan itu dan apalagi berjalan dengan Tuhan dan kita ngikut dengan iramanya Tuhan, kita ngikut dengan tuntunannya Tuhan, kita ngikut dengan Tuhan ada di depan kita, saudara, yang kita sudah pelajari selama bulan lalu. Itu bicara ada sebuah tujuan. Saudara. Dan tujuan itu adalah glory and honor. Kalau direnungkan saudara, sebenarnya tujuan hidup kita sebagai manusia. Gak usah bicara orang Kristen deh. Bicara orang dunia aja. Orang yang kerja, orang yang sekolah, orang yang bisnis. Semua punya sebuah tujuan. Itu apa? Kesuksesan, betul? Ini bahasa dunianya nih, kesuksesan. Saudara. Saya coba tarik saudara ya, terjemahan secara bahasa Inggrisnya yang umum saudara. Glory and honor ini bicara soal wow, kemasyuran, kesuksesan, kekayaan, kegemilangan, sesuatu yang wow. Dan itu yang diidamkan dan diimpikan oleh semua orang, betul?
Ada yang gak pengen hal seperti itu? Ada gak? Coba boleh angkat tangan. Saya akan berikan hormat saya buat saudara kalau saudara gak ingin hal itu. Saudara. Apapun yang kita lakukan sekarang, kita rindu, kita ingin untuk itu mendapatkan sebuah titik di mana itu mendapatkan sebuah titik yang sukses, betul? Penuh dengan kemuliaan. Dan gak ada yang salah dengan itu, saudara. Karena itulah memang kodratnya manusia. Karena Tuhan menciptakan manusia memang untuk tujuan itu. Ingat doa Yesus ketika di Taman Getsemani, sebelum dia memasuki penderitaan, sebelum dia masuk ke jalan salib, dia berdoa kepada Bapa. Dia berkata, Bapa, biarlah murid-muridku ini, mereka bisa mengenal kemuliaan-Mu dan bisa kita sama-sama menjadi satu dan ada di dalam kemuliaan yang kita bersama-sama ada di dalam masa sebelum ini. Gitu. Ya Yesus berkata seperti itu, kurang lebih seperti itu saudara ya. Kita nggak ada waktu mungkin untuk lihat ke ayatnya saudara, tapi kurang lebih Yesus berkata seperti itu. Biar mereka bisa mengenal Engkau dan menikmati semua kemuliaan yang memang ada dari awalnya, dari mulanya. Dan memang untuk itulah kita semua diciptakan. Untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan dan masuk dan ada di dalam kemuliaan itu. Saudara lihat Alkitab saudara ya. Dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ditutup dengan kitab Wahyu itu ujungnya adalah glory and honor. Semua harus kembali kepada situ. Karena Tuhan bilang dia menciptakan kita serupa dengan dia. Kita diciptakan dari dia, oleh dia dan kepada dia. Jadi gak ada yang salah dengan itu saudara. Nah saya coba tarik terjemahannya ya, glory and honor dari bahasa Ibraninya. Ternyata saudara bahasa Ibrani yang digunakan, ini ada dalam kitab Mazmur saudara. Kitab Mazmur pasal 8 ayat yang kelima. You have made them a little lower than the angels. Bahasa Indonesianya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ini saya agak sedikit tutupan, bisa tolong dihapus dulu yang bahasa Indonesianya. And crown them with glory and honor. Engkau telah menciptakan mereka. Awalnya itu lebih rendah, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Tapi kemudian Engkau Tuhan memahkotai mereka, yaitu manusia kita semua, with glory and honor. Dengan kemuliaan dan kehormatan. Di situ menggunakan kata kabot, saudara ya, dari bahasa Ibraninya. Yang artinya adalah weight, splendor. Jadi makna utamanya dari kata kabot itu adalah bobot. Saudara. Weight, satu massa, sesuatu yang punya berat, saudara. Dan ketika itulah Tuhan bicara kepada saya kemarin waktu di tabut itu. Tuhan mengingatkan saya kepada perkataan Pak Daniel yang sering disampaikan kepada kita semua. Tentang yang namanya menyiapkan wadah. Tentang yang namanya pondasi. Tentang yang namanya jangan sampai berkat itu, kemuliaan itu membunuh kita. Masih ingat ya perkataan beliau? Perkataan itu gak pernah bisa hilang. Saudara. Dan kita harus terus mengingatnya karena itu nilai-nilai warisan yang harus kita hidupi. Saudara. Jadi kalau kita bicara soal glory saudara, di bulan ini saudara, kita bicara soal bobot, dan itu Tuhan sediakan buat setiap kita, tapi pertanyaan yang harus ditanyakan kepada setiap kita pribadi demi pribadi adalah apakah kita punya wadah yang cukup, kita punya pondasi, kita punya kekuatan yang cukup untuk menerima kemuliaan itu. Itu yang harus menjadi pertanyaan buat setiap kita. Ya, kemudian bahasa Yunaninya di Perjanjian Baru itu menggunakan kata doxa, splendor, brightness, kegemilangan, sesuatu yang bright, sesuatu yang terang benderang, excellence. Excellence itu excellent, benar-benar sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Majesty, keagungan, kebesaran, ditinggikan, dimuliakan. Dan itu yang sebenarnya menjadi bagian dan jatah kita. Ya. Honor, saudara, itu bahasa Ibraninya menggunakan kata hadar.
Itu bicara soal keindahan, bicara soal kebesaran, keagungan, ke magnificence ya. Bicara sesuatu yang greatness, sesuatu yang besar saudara, sesuatu yang ajaib. Kemudian bahasa Yunaninya menarik saudara. Kata aner dalam bahasa Yunani, yang bahasa Yunani itu digunakan di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru tidak menggunakan bahasa Ibrani, tapi menggunakan bahasa Yunani saudara ya. Dan di kitab Wahyu ada banyak sekali kata aner, di situ menggunakan kata time gesang atau gimana ngomongnya lah. Tapi itu tulisannya. Dan artinya adalah nilai. Nilai. Worth. Ada juga terjemahannya itu price, harga. Ini juga jadi pertanyaan buat setiap kita. Seberapa nilai kita? Seberapa nilai kita? Kemudian Tuhan bicara hal yang menjadi inti dari semuanya adalah dalam kitab Wahyu saudara, pasal yang kelima, di mana di situ Yohanes melihat tahta Tuhan, tahta Bapa, dan kemudian ada sebuah gulungan kitab di situ. Ya, saya bacakan. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara menyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun di sorga dan di bumi dan yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Ayat yang kelima. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor apa saudara? Apa saudara? Anak domba. Seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari setiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Next. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Next. Maka aku melihat dan mendengar sebanyak malaikat sekeliling tahta, makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk apa saudara? Menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Siapa anak domba Allah ini saudara? Siapa figur anak domba ini? Dia adalah Yesus. Pertanyaan saya, kenapa pada waktu di momen itu Yesus tidak berwujud sebagai seorang manusia, sebagai seorang raja yang mengenakan tahta, ataupun sebagai, dikatakan juga tadi ada kata sebagai singa Yehuda, tapi dia mengambil rupa seekor domba. Dan disitulah semua berlutut, bersujud dan berkata, engkau layak untuk terima hormat dan kemuliaan. Dan inilah saya mau sampaikan, ini menjadi poin dari pertemuan kita malam ini, saudara. Bahwa jalan menuju pada kemuliaan dan hormat hanya satu. Menjadi seperti Yesus, yaitu menjadi seekor domba yang disembelih. Sejujurnya saudara, buat saya menyampaikan ini saya sangat bergumul. Kenapa? Karena ini bukan hal yang enak didengar. Saudara. Dan saya berkata, Tuhan, saya lebih senang saya sharing hal-hal yang sudah saya hidupi. Saya lebih senang Tuhan untuk saya menyampaikan apa yang sudah saya alami. Hal seperti ini Tuhan, jujur Tuhan, ini bobotnya terlalu berat.
Tapi ini kebenaran saudara yang Tuhan ingin untuk saya sampaikan. Glory and honor berjalan seirama dengan Tuhan. Saya pernah ngalamin saudara, lama sih, saya masih kayaknya kuliah atau lulus kuliah, saya lupa lah. Waktu itu kebaktiannya masih di Gatot Subroto, saya masih ingat, masih dalam sebuah kebaktian. Ada seorang hamba Tuhannya saya nggak ingat saudara. Tapi hamba Tuhan ini sangat terkenal dengan karunia nubuat, karunia nabi. Nah biasanya hamba Tuhan seperti ini, biasanya setelah selesai kebaktian langsung diantri saudara. Dan bisa sampai malam banget gitu kan. Saya termasuk yang ngantri saudara. Dan saya didoakan di situ. Tuhan akan, dan saya mendapatkan sebuah nubuat yang luar biasa, saya senang mendengarnya. Dia berkata seperti ini, Tuhan akan meninggikan engkau dalam waktu-waktu ini. Wah senang banget kan. Wah apa nih? Berarti kan pikiran saya bakalan dapat promosi, dapat jabatan, dapat pelayanan yang baru, mungkin dapat berkat, mungkin dapat duit, mungkin dapat kerjaan, mungkin dapat whatever it is gitu kan. Yang kita secara manusia berpikir hal-hal itu saudara. Tapi ternyata saudara, beberapa waktu, nggak perlu nunggu lama saudara. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada sebuah proses Tuhan yang sangat berat terjadi dalam hidup saya saudara. Dan itu menghabisi semua keakuan saya, menghabisi yang namanya ego saya, menghabisi yang namanya kebanggaan saya, menghabisi yang namanya merasa diri bahwa saya ini mampu dan saya pintar dan saya bisa dan saya hebat. Sampai saya pada suatu titik di mana saya berkata bahwa aku ini gak ada harganya, aku gak bisa apa-apa. Ternyata jalan Tuhan itu beda dengan jalan kita, saudara. Nah, siapkah kita dengan hal ini, saudara? Saya mohon maaf sekali lagi saya menyampaikan hal yang bukan enak didengar, saudara. Tapi yang Tuhan janjikan di bulan ini, bahwa kemuliaan dan kehormatan itu menanti setiap kita. Betul bahwa kemuliaan dan kehormatan itu hanya bagi Tuhan. Ujungnya, endingnya, at the end, semuanya dikembalikan kepada Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anaknya, saudara, kita hidup dalam kemuliaan itu. Karena kita ada di dalam Tuhan. Dan kita bisa dan kita diizinkan. Bahkan kita mendapatkan hak untuk menikmati yang namanya kemuliaan itu. Gak percaya, saya tunjukkan buktinya. Di PowerPoint saudara ya. Saya tunjukkan ayatnya saudara. Supaya kita mengerti, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, supaya kita sungguh-sungguh percaya bahwa sebenarnya kita semua ditakdirkan. Destiny kita adalah glory to glory. Destiny kita adalah glory and honor. Roma 8 ya. Ada di PowerPoint-nya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada siapa saudara? Kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk loh saudara, nggak cuma manusia, termasuk binatang, termasuk makhluk-makhluk halus saudara. Semua makhluk yang ada di seluruh alam semesta ini, mereka semua dengan sangat rindu menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Roma 9 ayat 23, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Yaitu siapa saudara? Kita. Yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea. Yang bukan umatku akan kusebut umatku dan yang bukan kekasih. Tapi jalannya saudara, tadi Roma 8 berkata hal yang sama. Untuk kita masuk dalam proses bersama dengan Tuhan. Kita gak usah mereka-reka, wah proses, dan jangan sampai kita menjadi cenderung curiga dengan Tuhan. Wah udah ini proses apa lagi nih yang akan saya alami? Proses apa lagi nih yang harus saya alami?
Jangan curiga seperti itu, jangan punya sikap hati seperti itu. Enggak usah ditunggu-tunggu saudara prosesnya, karena proses itu bisa jadi sebenarnya sedang terjadi dalam hidupmu. Dengan tujuan untuk menghabisi semua kemanusiaan kita, sehingga ujung-ujungnya saudara, kita memiliki fondasi yang kuat, wadah yang cukup untuk menerima kemuliaan itu, dan ujung-ujungnya ketika berkat itu datang, ketika kemuliaan itu datang, hormat itu datang saudara. Itu tidak membunuh kita. Tapi kita sadar bahwa semua adalah apa saudara? Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bicara soal hormat saudara ya. Ada satu hal lagi yang Tuhan katakan dengan jelas. Dan ini ayat muncul saudara dalam Yohanes 12. Di PowerPoint Yohanes 12. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati, siapa? Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Doa ini, kata-kata ini saudara, keluar menjelang Yesus masuk jalan salib. Ketika Tuhan Yesus bilang, Bapa muliakanlah namamu. Dan Bapa berkata dari surga dengan suara yang terdengar, jelas aku akan mempermuliakan anakku. Ternyata jalannya hanya satu. Tiada mahkota tanpa salib. Tiada kemuliaan tanpa salib. Jadi saudara, balik lagi. Berjalan dengan Tuhan. Mengikut Tuhan. Memikul salib. Menyangkal diri. Itu nilai-nilai yang harus menjadi fondasi daripada setiap kita. Di tengah-tengah semua keajaiban yang sedang terjadi di hari-hari ini. Banyak orang yang mengalami keajaiban. Saya pun termasuk orang yang mengalami keajaiban Tuhan, saudara. Jangan pernah kita lupakan fondasi dari mana kita diambil. Jangan mana kita pernah lupakan semua yang telah ditanamkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Pak Yusak Cipto, Pak Daniel Cipto. Sorry, saya bukan tidak move on, saudara ya. Buat orang yang berkata bahwa ini orang gak move on nih, ngomongnya Pak Daniel terus, ngomongnya Pak Yusak terus. Itu orang bodoh menurut saya yang ngomong kayak gitu. Saudara. Kalau kayak gitu, berarti kita gak usah dengerin surat Paulus dong kalau kayak gitu. Kan Paulus juga udah mati. Nilai-nilai itu yang harus kita hidupi. Saudara. Dan salah satu yang paling kuat yang ditanamkan oleh mereka adalah ini udah lama tidak terdengar, saudara. Bahkan lagunya pun sudah lama tidak dinyanyikan, saudara. Hati hamba, saudara. Servanthood, kehambaan, hati hamba. Yesus berkata apa tadi? Kita mau mencari hormat dari siapa? Yesus pernah berkata loh, aku gak butuh hormat dari manusia, aku tidak mencari hormat dari manusia, aku mencari hormat dari Dia yang mengutus aku. Apakah kita punya sikap yang sama? Kalau kita mau menerima hormat yang dari Tuhan. Satu, jalannya. Melayani. Kehambaan. Legacy ini sudah. Mari cek hidup kita. Masih ada nggak dalam hidup kita? Menjadi domba yang keluh. Lagunya bicara apa? Saya ingat banget.
Ajar kami menjadi domba yang keluh. Ajar kami menjadi seorang hamba taat dan setia seperti dirimu. Saudara nggak usah, sekali lagi nggak usah tunggu-tunggu prosesnya saudara. Percayalah sebenarnya saudara sudah berada dalam prosesnya. Jadi nikmati saja prosesnya. Saya ambil juga beberapa tokoh Alkitab saudara ya. Yusuf, destininya adalah kemuliaan yang luar biasa. Dia mendapatkan sebuah mimpi, itu adalah destinasi dia, tujuan hidup dia, goalnya, di mana semua nyembah dia, betul? Nyembah loh saudara, bersujud nyembah dia loh. Tapi untuk menuju ke sana, dia harus turun sampai ke titik yang paling rendah. Titik paling rendah pada masa itu adalah di penjara Mesir, di liang tutupan. Dikatakan bahwa orang-orang yang masuk ke situ udah gak akan pernah melihat lagi yang namanya matahari seumur hidupnya. No hope, hopeless. Dan Tuhan bawa Yusuf ke situ. Sampai ketika Yusuf akhirnya Tuhan angkat. Berkali-kali dia berkata, sekali-kali bukan aku, tapi Tuhanlah. Daud saudara. Menarik saudara karena raja ini, pribadi ini, di akhir hidupnya, Alkitab menuliskan dalam kitab Tawarik bahwa Daud meninggal penuh dengan kehormatan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebesaran, greatness. Kehormatan, kemasyuran, kekayaan. Tapi jalannya pun sama. Dia menjadi daftar teratas di DPO, saudara. Kalau zaman sekarang DPO, saudara, daftar pencarian orang, saudara tahu tuh seperti teroris tuh, saudara ya. Dia list paling atas nih, ini buronan paling kakap di seluruh negeri. Udah gak ada harapan sebenarnya. Musuh negara, saudara dianggapnya. Bahkan Saul perintahnya adalah ketemu Daud, bunuh. Masih ada harapan gak sih secara manusia buat jadi raja? Tapi dia berjalan dengan Tuhan. Sebelum dia menutup hidupnya, dia berkata apa yang saya berapa kali sampaikan. Tutur kata Daud bin Isai, tutur kata orang yang diangkat tinggi oleh Tuhan, yang diurapi oleh Allah Yakub. Dia berkata diangkat tinggi. Dia sadar bahwa tangan Tuhan yang mengangkat dia. Bukan karena keperkasaan dia dalam berperang, bukan karena kehebatan dia. Bukan karena kemampuan dia. Nilai-nilai ini saudara yang harus kita hidupi. Dan Tuhan rindu untuk setiap kita sungguh-sungguh mengerti saudara. Berikutnya saudara ya, saya ngalir saudara ya, karena PowerPoint-nya udah buyar semua. Jadi saya hanya, Tuhan ingatkan apa, saya bicara. Dan ini semuanya kurang lebih dari apa yang Tuhan sampaikan ditabut. Satu hal yang Tuhan ingatkan juga adalah tentang tempat ini. Tempat ini diberi nama Glorious Hall, betul? Tempat kemuliaan. Dan saya ingat kata-kata Pak Daniel kepada saya secara pribadi. Beliau berkata, semua harus yang terbaik di tempat ini. Gak boleh ada yang setengah-setengah, gak boleh ada yang sekedarnya. Semua harus yang terbaik. Karena ini glorious, dia bilang. Nah saya nangkep hatinya. Dan saya nangkep hati Tuhan. Bukan hanya sekedar benda-bendanya, saudara. Tapi yang Tuhan cari sebenarnya adalah orang-orangnya pribadi demi pribadi. Apakah sikap hati kita sungguh-sungguh memberikan yang terbaik? Melakukan semua dengan segenap hati, segenap cinta, segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap passion, segenap gairah dan hasrat kita. Mungkin ini terdengar sangat klise saudara, terlalu sering kita dengar.
Tapi Tuhan gak bosan-bosan ngomong ini loh saudara. Dari tema bulan lalu berjalan seirama dengan Tuhan. Bulan ini saudara. Karena kita sudah memasuki ujung dari semuanya. Dan percayalah saudara, waktunya udah tinggal sebentar lagi kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Ketika kemuliaan itu datang saudara, apakah kita siap? Jangan cuma upgrade bendanya, tapi upgrade diri kita. Benarkah kita sudah masuk di standarnya Tuhan? Ini saya bicara real saudara ya, bicara napak nih saudara ya. Kita sudah memenuhi standar yang seharusnya atau belum? Gak usah bicara soal standarnya Tuhan dulu deh. Standar dunia aja dulu nih, standar sekuler aja dulu. Saudara yang kerja, saudara yang sekolah, saudara yang bisnis, saudara kerja dimanapun, di kantor dimanapun. Saudara. Orang lain kerja misalnya dari jam 8 sampai jam 5. Saudara mungkin sama gitu. Ngabsennya sama. Nyetoknya sama, dulu pakai cetokan ya. Saya juga sempat kerja saudara. Sekarang pakai sidik jari saudara ya, supaya gak bisa dibohongin, gak bisa titip absen. Saudara. Betul. Sama nih. Tapi kadarnya sama gak? Mungkin orang lain kerja dengan sungguh-sungguh, saudara kerja asal-asalan, sering nyuri waktu, buka Facebook, buka Instagram, di depan komputer buka browsing-browsing yang lain, baca berita. Dan saudara berpikir bahwa gua kerja serius sama kerja gak serius, digajinya sama kok. Itu artinya saudara tidak memenuhi standar. Saudara. Ya bisnis sama. Orang lain kerja serius, sungguh-sungguh, belajar terus meningkatkan kemampuannya, belajar terus di bidang itu, mendalami, fokus. Saudara berpikir bahwa, kan ada yang namanya kasih karunia, kan ada yang namanya janji Tuhan. Orang lain kerja 10, saya kerja 5 cukup. Siapa bilang saudara? Orang lain kerja 10 saudara. Paulus bilang apa? Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Tapi aku bekerja lebih giat daripada semua yang lain. Anugerah itu memampukan kita buat kita bekerja bukan hanya 10 tapi 12 saudara. Dan ketika kita bekerja 12 saudara, orang lain menghasilkan hanya 100, dengan anugerah kita bisa menghasilkan 1000 saudara. Itu anugerah saudara. Jangan pernah bermimpi saudara, orang lain melakukan 10, orang yang tidak kenal Tuhan melakukan 10, saudara lakukan 5 dan mendapatkan hasil yang sama. Jangan pernah bermimpi saudara, nonsens saudara. Saya sudah melihat saudara. Apalagi yang sering bawa-bawa Tuhan nih. Tapi kan saya pelayanan, saya kan sibuk, saya kan harus ini, harus itu. Tapi kan Tuhan juga ngerti. Saudara di sekuler aja saudara gak bisa memenuhi standar. Di pelayanan jangan ngomong deh mau bicara masuk standarnya Tuhan. Apa yang keluar itu dari hati. Banyak orang bilang bahwa Tuhan lihat hati, Tuhan lihat hati. Betul Tuhan lihat hati. Tapi apa yang dari hati saudara pasti memancar keluar saudara. Gak mungkin saudara hatinya itu penuh dengan memberikan yang terbaik. Keluarnya setengah-setengah, gak mungkin saudara. Jadi orang yang ngomong, Tuhan lihat hati, tapi keluarnya selengean dan seenaknya. Sikapnya ogah-ogahan, acuh tak acuh gitu kan. Latah semuanya melakukan pelayanan misalnya. Mengibarkan banner, nari, main musik semuanya latah aja asal bunyi, asal gerak. Gitu. Tuhan lihat hati, Tuhan tahu hatiku. Menurut saya ngomong besar saudara. Apa yang keluar itu dari hati. Saudara. Dari hati itu gak mungkin bisa dibohongin. Saudara bisa memalsukan apa yang di luar, tapi saudara gak bisa memalsukan apa yang di dalam. Kalau hatimu penuh dengan cinta, itu pasti keluar. Pasti. Jadi jangan dibalik saudara. Nah apakah kita sudah mengupgrade diri kita? Kita diberikan sebuah anugerah tempat ini. Dan saya tahu bagaimana perjuangannya pemimpin kita. Tangisnya, air matanya, perjuangannya, pergumulannya. Dan dia merelakan banyak hal, melepaskan banyak hal. Mengeluarkan banyak hal dari pribadinya.
untuk memberikan terbaik buat Tuhan. Sama seperti ketika Daud, dia berkata, aku berikan dari semua kekayaanku ini untuk pembangunan bait suci. Kita diberikan semua yang terbaik di tempat ini. Apakah kita, termasuk saya juga ngomong ini ke diri saya sendiri ya saudara, sudah memberikan yang terbaik, sudah mengupgrade diri kita. Kemarin salah seorang saudara bicara hal yang cukup menyentak saya. Dia berkata seperti ini. Ketika engkau mempersiapkan pelayanan, itu sebenarnya engkau sedang menghormati Tuhan. Banyak dari kita berkata bahwa, aku udah biasa kok, udah hafal semua gerakannya, udah hafal semua lagunya. Tidak usah lah, nanti aja begitu jreng. Bukan, Tuhan lihat hati karena Tuhan mau untuk kita siapkan hati kita. Ketika kita sungguh-sungguh menyiapkan, aku mau pelayan. We are honoring God, kita sedang menghormati Tuhan. Jadi, sekali lagi saya bilang bahwa tema ini bukan tema yang abal-abal, saudara. Saudara, tadi ayatnya bilang, dengan sangat rindu semua makhluk itu menantikan saat anak-anak Tuhan dinyatakan, masa kemuliaan itu. Bahkan dalam sebuah ayat lain, saya ingat ada sebuah ayat lagi bahwa semua makhluk itu mengerang dengan sakit, mengerang dengan erangan seperti sakit bersalin, sakit mau melahirkan. Supaya apa? Untuk melahirkan yang ilahi, melahirkan yang ajaib, melahirkan yang mulia, yang glorious itu. Saya percaya erangan itu bukan hanya erangan semua makhluk, tapi erangan diri kita sendiri, saudara. Termasuk dengan erangan diri kita sendiri, saudara. Siapa di sini yang saat ini sudah bosan dengan keadaannya? Dengan pergumulannya. Kenapa Tuhan gak ada breakthrough? Kenapa Tuhan begini terus? Mari cek hidup kita, saudara. Mari cek hidup kita. Jangan-jangan kita terus berulang-ulang, berputar-putar seperti bangsa Israel. Tegar tengkuk, tidak mau dididik, tidak mau rendah hati, tidak mau untuk belajar menjadi seorang hamba dan diajar. Kita belajar juga ya mengenai kerendahan hati dan kelemah lembutan di bulan kemarin, saudara. Berjalan dengan Tuhan. Saudara terus berputar-putar, mari cek hidup kita. Kenapa kemuliaan itu belum dan kita terus menjerit Tuhan kapan? Tuhan kapan ini Tuhan, kemuliaan ini aku bisa alami bersama Engkau. Kau janji sesuatu yang glorious. Kau janji bahkan di bulan ini glory and honor. Supaya apa? Jujurnya saudara, sejujurnya kita ngomong real aja saudara. Kalau saudara hidupnya gak penuh dengan kemuliaan Tuhan, tidak ada sesuatu yang ajaib. Ngomong napak nih ya. Saudara tidak diberkati, saudara tidak mengalami breakthrough, saudara tidak mengalami kemenangan, saudara tidak mengalami perubahan hidup, saudara. Saya mau tanya bagaimana orang di luar sana bisa memuliakan Tuhan? Bagaimana hidup kita bisa memuliakan Tuhan? Kita semua nyanyi, Tuhan aku rindu memuliakan-Mu, biarlah hidupku memuliakan-Mu. Dan kita mengerti bahwa tujuan hidup kita, tujuan perjalanan kekristenan kita, perjalanan hidup kita adalah ujungnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan, to bring glory to God. Itu adalah goalnya, itu adalah tujuan akhirnya. Memuliakan nama Tuhan. Tapi bagaimana itu bisa terjadi kalau kita terus berputar-putar di kondisi masalah, pergumulan, situasi yang sama. Apakah orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kita? Dunia ini perlu melihat dan Tuhan berkata inilah masanya kemuliaan anak Tuhan dinyatakan. Dan kita perlu mengerti ini dan menyadari ini dan sungguh-sungguh menjadi sikap iman kita seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Bahwa ini yang Tuhan janjikan kepada kita. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mengambil sebuah sikap seperti Yesus? Menjadi anak domba yang keluh. Menyerahkan semuanya. Menjadi seorang hamba. Ya Tuhan, aku ikut ya Tuhan. Waktu beberapa hari lalu lah, saya dengarkan tiba-tiba waktu saya buka YouTube muncul tuh khotbahnya Pak Yusak. Khotbah lama banget itu. Saya dengerin dan saya tahu itu Tuhan yang bicara. Dan dia berkata seperti ini gitu.
Saudara percaya nggak kalau hidup kita ini semua Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang atur, Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatunya. Kalau saudara betul-betul hidup untuk Tuhan, lalu kenapa kita pusing? Dia berkata seperti itu. Karena dengerin beliau itu kadang-kadang ya, lagi pusing tuh bisa tiba-tiba ketawa gitu. Dan bener ya, ngapain pusing gitu ya. Relax aja, dia berkata seperti itu. Dan betul, setelah saya renungkan gitu. Kadang kita lupa loh. Kadang kita lupa. Karena ujungnya adalah sebenarnya simple. Gitu. Mempercayakan hidup kita ke tangan Tuhan. Artinya apa? Ya kemanapun Tuhan mau bawa kita, kita ikut gitu. Mau ngalamin apapun di depan, Tuhan tahu. Apa yang dihadapi di depan, Tuhan tahu. Dan ini yang masih berkaitan dengan apa yang tadi saya sampaikan. Yang Pak Daniel selalu katakan. Apakah wadah kita cukup? Pondasi kita cukup? Karena kalau pondasi kita cukup, saudara, kita akan teguh, tidak tergoyahkan. Berakar, kokoh, kuat, tidak tergoyahkan. Seperti sebuah bangunan, saudara. Digoncang oleh badai apapun, menghadapi apapun, dia akan teguh berdiri. Saya nggak tahu kenapa, tapi terus ini terngiang-ngiang, saudara ya. Ini masih kaitan dengan bulan lalu, saudara. Sebuah kata dalam bahasa Inggris disebut dengan, katanya adalah stalwart. Itu ada di dalam Mazmur 37, saudara ya. Bisa bantu, saya nggak siapin ini sebenarnya. Yang ayatnya itu, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur ketemu nggak? Stalwart, the message. Mazmur 37. Nah, itu Mazmur 37 23, tapi dari terjemahan The Message, saudara. Ketemu? Ya. Nah, itu katanya, saudara. Stalwart walks in step with God, his path blazed by God, he is happy. Ini kata blazed, saudara ya. Itu dalam artinya, saudara, itu diterangi. Seperti menyala, berkilauan. Diterangi oleh Tuhan, menyala di hadapan Tuhan. Jadi ini bicara glory, saudara. Jalan yang penuh kemuliaan. Saudara. Tapi kuncinya adalah menjadi stalwart. Saudara. Walks in step with God, berjalan, walks in step itu berjalan seirama selangkah dengan Tuhan. Nah, stalwart ini, saudara, itu sebuah bahasa Inggris yang punya arti banyak banget, saudara. Tapi semuanya artinya adalah nilai-nilai. Values of life, nilai-nilai kehidupan, saudara. Saya ambil 3 waktu itu. Reliable, dapat diandalkan. Loyal, setia. Hardworking, orang yang berani bekerja keras dengan segenap hati. Ternyata masih banyak, saudara, terjemahannya. Bicara juga soal sebuah sikap kepahlawanan. Diambil contohnya adalah dari prajuritnya Alexander Agung yang berkata seperti ini. Aku akan ikut engkau ke ujung dunia sekalipun di dunia yang kita tidak pernah datangi, sekalipun yang tidak pernah terdengar, sekalipun aku akan ikut engkau sampai akhir. Itu sikap prajurit daripada Alexander Agung. Dan itu stalwart, saudara. Bicara lagi artinya adalah teguh. Tidak tergoyahkan, kokoh, tegak, kuat. Pondasi, saudara. Saudara bisa temukan begitu banyak terjemahan dari kata stalwart itu, saudara. Dan itu semuanya adalah values of life, nilai-nilai kehidupan. Dan sesungguhnya, saudara, itu adalah code of honor, saya bilang seperti itu, saudara.
Kalau saya senang banget nonton film yang kerajaan-kerajaan gitu ya saudara ya. Tentang ksatria gitu loh, menyelamatkan putri. Ya dongeng-dongeng seperti itulah. Tapi menurut saya itu bukan dongeng aja sih. Itu banyak nilai-nilai yang kita bisa belajar dari situ saudara ya. Kayak misalnya King Arthur gitu kan ya. Saudara tahu lah beberapa dari saudara mungkin nonton. Kalau enggak mungkin saudara terlalu kudus kali ya sampai enggak tahu ceritanya. Saya senang nonton film seperti itu, abad-abad pertengahan gitu kan. Dan seorang yang disebut dengan a knight, seorang ksatria itu, seorang pahlawan, dia punya sebuah kode, bukan kode dalam arti kode, tapi seperti seorang prajurit kalau di Indonesia itu punya sabta marga, betul? Punya sumpah prajurit. Dia punya nilai-nilai, ikrar yang harus dia hidupi dan tidak boleh dia langgar, saudara. Code of honor. Dan itu harus dipegang teguh, saudara. Dan itulah stalwart, saudara. Banyak banget. Coba ya, saya sempat tulis, saya sempat catat, coba saya cari sebentar. Masih saya simpan itu catatannya. Saya bacain lagi nih. Karena mana ya? Waduh, nggak ketemu saudara, maaf ya. Tapi saudara bisa cari, karena tinggal buka Google saudara ya. Banyak banget lah, ya mungkin harus belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit lah. Tapi ada puluhan kata saudara yang bisa ditarik dari kata stalwart itu saudara. Satu hal lagi saudara yang Tuhan ingatkan ketika saya mendoakan untuk pesan hari ini saudara. Yaitu tentang Daud saudara. Dia seorang yang dikatakan di akhir hidupnya ketika dia meninggal, ketika dia pulang ke rumah Bapak, dikatakan penuh dengan kemuliaan dan kehormatan. Daud ini saudara, dia berpegang teguh. Karena yang namanya kehormatan itu saudara, itu nggak bisa enggak saudara. Itu bukan hanya sekedar dapat dari lahir, ceprut gitu ya, lahir tiba-tiba, oh ini anak orang besar ini, anak pejabat nih, harus dihormati gitu. Many times, kebanyakan saudara, yang namanya hormat itu is earned, itu dihasilkan, itu diperjuangkan saudara. Dan kalau saudara mendengar yang namanya Medal of Honor, kayaknya ada gamenya kalau nggak salah saya sempat dengar ya. Bener nggak sih? Medal of Honor, bener nggak sih? Medali kehormatan, itu penghargaan yang diberikan kepada seorang tentara atau seorang prajurit. Kapan dia dapatkan medali-medali itu saudara? Ketika dia melakukan beberapa hal yang luar biasa, yang tidak dilakukan oleh orang kebanyakan, yang mempertaruhkan nyawanya, seperti tadi Yesus katakan bahwa barang siapa yang ingin menerima hormat dari Bapa, dia tidak boleh mencintai nyawanya, tapi dia rela melepaskan nyawanya. Dan orang-orang inilah yang mendapatkan medali kehormatan itu, betul? Itu code of honor, saudara. Daud, saudara. Satu hal lagi yang saya belajar dari Daud, saudara. Dalam sebuah kesempatan, dua buah kesempatan, saudara. Dia bisa mengambil yang namanya shortcut. Jalan pintas. Untuk menuju pada janji Tuhan itu. Tapi dia gak mau. Semua anak buahnya bilang sama dia, pakai nama Tuhan lagi saudara. Saudara baca di ayatnya, baca di kisahnya. Itu orang-orang terdekat dia, lingkaran dalam dia, ring satu dia. Orang-orang kepercayaan dia. Kapten-kaptennya dia semua berkata, Tuhan telah menyerahkan musuhmu dalam tanganmu hari ini. Inilah waktunya, inilah harinya Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidupmu terjadi. Biar aku aja yang selesaikan, tuntaskan ini semua. Sekali ku parang tuh Saul, selesai, kelar, udah. Betul? Tapi Daud gak mau. Saudara. Jangan pernah ambil shortcut, saudara. Jangan pernah ambil jalan pintas. Saudara. Apapun prosesnya, saudara. Ikutin. Bersama dengan Tuhan. Ikutin bersama dengan Tuhan. Mungkin seperti Daud, saudara. Itu masih beberapa tahun lagi, saudara. Tapi biarkan Tuhan menyelesaikan semua karyanya, pendidikannya dalam hidup kita. Sehingga sekali lagi ketika kemuliaan itu datang, kita gak terhilang saudara. Karena sekali lagi kemuliaan itu bicara bobot.
yang namanya kehormatan, saudara. Harus kita jaga dengan nilai-nilai itu. No shortcut, lakukan sesuatu yang membuat Tuhan betul-betul ini baru yang namanya seseorang yang aku seperti Yesus, saudara, yang aku kasihi. Lakukan sesuatu yang gila lagi untuk Tuhan. Gitu. Kapan terakhir kita lakukan itu, saudara? Saya tanya ini juga ke diri saya sendiri, saudara. Sepertinya sudah lama, saudara. Kapan terakhir kita lakukan itu untuk Tuhan? Bukan hal yang mudah dan bukan hal yang enak buat saya sampaikan hal ini, saudara. Sekali lagi. Karena ini firman Tuhan untuk kita semua. Tapi ini yang Tuhan katakan. Terakhir, saudara. Kedua terakhir. Bicara soal glory and honor itu bicara soal kemuliaan, bicara soal sesuatu yang royal, yang majesty. Bicara soal di hadapan tahta. Bicara soal kemuliaan Tuhan sendiri. Dan kita udah gak bisa sembarangan, saudara, di dalam situ, saudara. Cara kita berpakaian, cara kita bertindak, cara kita berbicara, cara kita melakukan segala sesuatunya. Imam, saudara, menurut saya adalah suatu pribadi yang harusnya memiliki suatu sense yang elegan, saudara. Gak ada imam itu gerasak gerusuk ngasal. Masuk hadirat Tuhan. Ingat kata-kata Pak Daniel, hormati Tuhan. Bicara soal honor, saudara. Bicara soal menghormati Tuhan. Saya ingat dalam beberapa momen dalam hadirat Tuhan yang sangat kuat. Bagaimana penari. Ini komplimen. Gak cuma kritik aja, komplimen nih. Penari, pemain musik, dari tempo, dari cara berjalan, dari worship leader, singers, itu bisa betul-betul, ini imam banget benar-benar. Dan nuansanya itu, saudara, itu betul-betul elegan banget. Elegan banget. Anggun, orang bilang ya, untuk perempuan gitu. Gak gerasak gerusuk, gak gedebak-gedebuk. Dan itu terjadi beberapa kali lah. Saya ada sedikit ingat-ingat lah momen-momen itu. Mari temukan lagi, cari jati diri imam. Dalam sebuah kerajaan, saudara, ada kingdom values, ada nilai-nilai kerajaan. Royal values. Kita udah gak bisa lagi sembarangan, cara hidup yang lama kita harus tinggalkan. Sudah disampaikan juga sebelumnya, upgrade diri kita. Tinggalkan hidup yang lama, tinggalkan sikap yang lama. Royal attitude, sikap kerajaan. Harus kita bangun, harus kita latih. Saudara, saya gak bicara mengenai yang fisikal aja, saudara ya. Saya bicara mulai dari dalam, saudara. Dari dalam sini, dan itu biarlah terpancar keluar. Bukan hanya sekedar jubahnya aja hebat, mentereng, berkilau-kilauan, dan mahal harganya. Tapi yang penting yang dari dalam, saudara. Supaya jubahnya gak malu-maluin, saudara. Ya. Terakhir, saudara. Beneran terakhir, ini saya tutup, saudara. Di hadapan tahta itu, saudara. Ada 24 tua-tua. Dan setiap kali pujian penyembahan itu dinaikkan. Mereka tersungkur di depan tahta itu. Dan melemparkan mahkotanya. Saudara bisa cari ayatnya ada di kitab Wahyu, saudara.
Dan itulah destiny kita, saudara. Itulah jati diri kita. Yang Tuhan Yesus katakan, sebab Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Penyembah yang Bapa cari. Bapa enggak mencari penyembahan. Dia enggak butuh penyembahan. Terlalu banyak di surga. Sudah sangat banyak, enggak pernah berhenti itu. Di depan Bapa ada 4 kerubim yang terus berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Tidak pernah berhenti siang dan malam. Ribuan, ratusan ribu tahun, jutaan tahun. Dalam kekekalan. Bapa enggak mencari penyembahan. Bapa mencari penyembah. Dan itulah penyembah, yaitu kita semua. Itulah jati diri kita. At the end, ujung dari semuanya. Kita harus tersungkur, letakkan semua. Lemparkan semua kemuliaan yang kita dapat karena semuanya adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Saya berdoa ini bukan hanya sekedar kita mengerti di sini, saudara. Tapi saya berdoa ingin kita sungguh mengerti sampai ke dalam sini. Dan menjadi sebuah sikap hati, menjadi sebuah gaya hidup, saudara. Tidak hanya ketika di gereja, tidak hanya ketika dalam sebuah kebaktian dan ibadah. Tapi sungguh-sungguh kita hidupi, saudara, dalam keseharian kita. Karena itu terpancar, itu terpancar keluar, saudara. Biarlah orang dunia ini boleh melihat bahwa kita sungguh adalah penyembah-penyembah. Yang mengambil kemudian itu bukan untuk diri kita tapi untuk kembalikan ke Tuhan. Supaya orang boleh memuliakan Tuhan. Dan mereka boleh melihat Yesus dalam hidup kita. Dan mereka semua boleh ketemu dengan Tuhan. Dan diselamatkan. Mari kita berdoa. Mari kita sembah Tuhan. Forever, forever He is glorified. Forever He is lifted high. Saya undang semua penyembah naik ke mezbah. Mari berikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Yesus, bagi anak domba Allah. Saudara bebas saat ini, saudara mau berlutut, saudara mau berdiri, saudara mau apapun silakan. Lakukan sesuatu hanya untuk Tuhan. Sebab hanya bagi Dia kemuliaan, hormat, dan kuasa. Dan puji-puji. Is glorified forever. He is lifted high forever. He is risen. He is alive. He is alive.
We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. Kami angkat suara kami saat ini Tuhan. Kami angkat hati kami. Kami angkat hidup kami. Kami angkat tangan kami Tuhan. The Lamb has overcome. Sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing Saudara, biar firman Tuhan pada malam hari ini menjadi rema buat setiap kehidupan kami, buat setiap kehidupan kita. Mari terus belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan ketika kita mengalami hidup berjumpa dengan Tuhan,
Ketika kita punya kasih yang mula-mula dengan Tuhan, mari itu dibangkitkan. Mari itu dibangkitkan. Mari itu dibangkitkan. Kia karatara mayasi, kia karatara mayasi. Tuhan, Tuhan terima kasih. Engkau yang menjamah setiap kami pada malam hari ini. Untuk kami bukan memberikan yang biasa-biasa aja kepada Engkau Tuhan. Tapi malam hari ini Engkau mengajarkan setiap kami untuk terus memberikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Bapa buat setiap firman yang ditaburkan. Biar tertanam di dalam hidup kami. Menjadi benih-benih yang bertumbuh dengan subur. Kami mempunyai wadah-wadah yang besar yang cukup untuk menampung Tuhan. Biar wadah kami tidak bocor Tuhan. Tetapi setiap wadah kami cukup Tuhan. Dan siap untuk selalu menerima apa yang menjadi keinginan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.